Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa bermuajahah atau bernapas di sore hari ini. Dan tidak lupa pula kepada baginda kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baik, selanjutnya ialah saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Hidayat dengan NIM 220770, kelas RA5, Prodi Manajemen Bisnis, Studi Etika dan Tanggung Jawab Bisnis, dan dosen pengampunya ialah Asep Rafiuddin, SEMM. Baik, materi selanjutnya ialah kita masuk ke materi. Materi pertama ialah bisnis yang beretika. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Jadi, etika bisnis ialah membantu perusahaan untuk mengenali dan menghormati kebutuhan dan hak-hak berbagai pemangku kepentingan. Sementara tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan perusahaan dalam inisiatif dan kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif. Lalu, bagaimana yang dimaksud dengan bisnis beretika? Etika bisnis ini adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai norma dengan etika yang berlaku. Dan di sini ada sebuah prinsip-prinsip, ialah prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Yang pertama ialah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan konduksi. Yang kedua, prinsip otonomi. Dan yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Keempat, prinsip keadilan. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah prinsip integritas moral. Lalu selanjutnya ialah mengapa sih bisnis harus berfokus beretika? Harus fokus beretika. Jawabannya ialah manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan konsumen yang terus bertambah. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Selanjutnya, apa saja etika dalam berbisnis? Jujur, seperti yang telah kita ketahui, jujur merupakan tiang segala perilaku, otonomi, empati, keuntungan, adil, dan integritas. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Materi kedua ini ialah sebuah perusahaan dan pemangku kepentingan. Perlu kita ketahui apa itu pemangku kepentingan. Stakeholder atau yang bisa disebut sebagai pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis. Pemangku kepentingan utama dalam perusahaan tipikal adalah investor, karyawan, pelanggan, dan pemasoknya. Memahami konsep pemangku kepentingan atau bisa disebut dengan stakeholder dalam perusahaan ialah diantaranya pemegang saham, regulator, pemerintah, masyarakat, pelanggan atau konsumen, lembaga swadaya masyarakat, media massa, asosiasi industri. Lalu, siapa saja yang termasuk para pemangku kepentingan perusahaan? Jawabannya ialah stakeholder internal meliputi organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum, dan lain-lain. Lalu, tujuannya apa yang hendak dicapai perusahaan melalui penerapan konsep manajemen para pemangku kepentingan? Jelas, tujuannya dibuat manajemen pemangku kepentingan atau stakeholders adalah
untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi terpengaruh oleh suatu proyek, untuk menganalisis harapan pemangku kepentingan, dan untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan proyek sepanjang masa proyek. Lalu selanjutnya masuk materi 3, yaitu tentang globalisasi dan etika bisnis. Bagaimana hubungan antara stakeholder dengan perusahaan? Jadi, stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki andil yang besar dalam pertumbuhan perkembangan organisasi atau sebuah perusahaan. Tanpa stakeholder relation, organisasi tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan menilai penting dan perlu memperdulikan keberadaan stakeholders-nya. Lalu, apa yang dimaksud dengan globalisasi dalam bisnis itu? Globalisasi ekonomi bisnis adalah proses hasil dari inovasi, kreativitas manusia, dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. Lalu, mengapa etika bisnis diperlukan di era globalisasi seperti saat ini? Jawabannya, sungguh etika menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis yang berskala global, karena bisnis ini tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut. Lalu, pengaruh globalisasi bagi sebuah organisasi itu apa? Jadi, globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam bisnis, yang menuntut organisasi untuk lebih mampu beradaptasi, mempunyai ketahanan, mampu melakukan perubahan arah dengan cepat, dan yang terakhir memusatkan perhatian pada pelanggan. Jadi, di sini ada dampak positif dan negatif globalisasi. Melemahnya batas antar negara, kemudahan menyebarluaskan informasi, perdagangan internasional yang semakin luas, pertukaran budaya, perubahan konsep, pasar dan produksi, peningkatan interaksi, dan pengaruh ideologi dan politik. Lalu, apa saja dampak positif dan negatif ditimbulkan dari globalisasi? Dampak positif globalisasi antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mempertinggi perdagangan hidup kerja sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Sedangkan dampak negatif globalisasi merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif, tentu menjadi faktor yang merugikan. Lalu, apa saja prinsip-prinsip etika dalam berbisnis? Yang pertama ialah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, prinsip otonomi. Lalu, prinsip saling menguntungkan, prinsip keadilan, dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Selanjutnya, masuk materi keempat, yaitu teori-teori etika bisnis, relevansinya. Teori-teori apa saja yang ada dalam etika bisnis itu? Jadi, jenis-jenis etika bisnis: etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme mengungkapkan bahwa hal-hal yang baik merupakan hal yang bermanfaat, berguna, dan menguntungkan. Selanjutnya, etika hedonisme. Jadi, hedonisme adalah melakukan segala tindakan untuk mencapai kenikmatan. Selanjutnya, ada etika evolusionisme. Yang terakhir ialah etika pragmatisme. Lalu, mengapa etika relevan dengan bisnis? Jawabannya ialah etika bisnis penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati.
Dan itu juga berarti hubungan pelanggan yang lebih baik. Lalu di sini ada pelanggaran etika bisnis yang wajib dihindari. Yang pertama, mencuri ide bisnis. Salah satu pelanggaran kelas berat yang dilakukan oleh pesaing bisnis adalah mencuri ide bisnis. Yang kedua, penipuan. Yang ketiga, melakukan tag secara acak. Yang keempat, menggunakan foto produk orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak aktif atau tidak kreatif. Lalu selanjutnya ialah apa dampak etika bisnis dalam reputasi perusahaan? Yang pertama, membangun reputasi yang baik. Etika berperan penting dalam membantu reputasi yang baik bagi perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen pada etika bisnis yang tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, masyarakat secara umum. Selanjutnya ialah apa saja etika bisnis yang harus diterapkan dalam bisnis online. Ada beberapa etika dalam bisnis online yang perlu kita ketahui, diantaranya. Yang pertama, selalu bersikap baik kepada pembeli. Yang kedua, menanggapi pertanyaan dari pembeli. Yang ketiga, selalu menyapa dengan panggilan yang sopan. Yang keempat, jangan menyalahgunakan data pembeli. Dan yang terakhir, deskripsi produk jujur. Selanjutnya, etika bisnis ini penting karena menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat produktif. Orang merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka ketika mereka merasa dihormati. Dan itu juga berhubungan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ialah masuk materi kelima, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja karyawan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau bisa disebut dengan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek. Segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang selanjutnya, resiko bisnis. Resiko bisnis ini ialah tidak melaksanakan CSR atau mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dalam operasional bisnis dapat meningkatkan resiko bisnis. Resiko ini mencakup resiko reputasi, resiko hukum, dan resiko keberlanjutan. Tingkat kepuasan pelanggan ialah pelanggan semakin memperhatikan aspek keberlanjutan etika bisnis. Lalu, apa yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial? Dan apa tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan? Jawabannya ialah karyawan harus melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini termasuk menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline yang ditetapkan, serta menjaga kualitas kerja yang baik. Karyawan harus menghormati aturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Lalu, status karyawan itu ada berapa? Jadi di sini status karyawan itu ada dua jenis status karyawan pada perusahaan, yaitu yang pertama karyawan tetap dan karyawan kontrak. Kedua, jenis status karyawan dalam perusahaan ini berpengaruh terhadap beberapa aspek seperti peraturan, persyaratan, dan juga kompensasi akan diberikan kepada karyawan. Lalu di sini apa itu audit kepegawaian? Sistem audit kepegawaian ini adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh tim yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah dalam melaksanakan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sudah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya ialah apa fungsi dari sebuah audit? Jadi, audit merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena
Audit ini dapat menjadi sarana yang dapat dipercaya untuk membantu melaksanakan tanggung jawab menilai kewajaran dari laporan keuangan serta dapat memberikan analisa penilaian terhadap perusahaan. Lalu di sini ada langkah-langkah menyusun audit laporan keuangan. Yang pertama ialah perikatan audit. Perikatan audit merupakan bagian dari pra-perencanaan, yaitu di mana pihak auditor dan perusahaan yang akan diaudit bertemu untuk membentuk kesepakatan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, kerja lapangan. Yang keempat, penyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir atau yang kelima, tindakan perbaik. Baik, selanjutnya ialah masuk ke materi 6 atau materi terakhir. Materinya ialah hak dan kewajiban pemilik usaha. Apa yang dimaksud dengan kewajiban pengusaha itu? Jadi, kewajiban pengusaha yaitu wajib membayar upah tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Diatur dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 bahwa wajib menjaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, wajib memberikan keterangan yang baik. Hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha? Jawabannya ialah hak pengusaha, selanjutnya hak untuk ditaati, selanjutnya ialah hak atas konfidensialitas, yang selanjutnya hak atas loyalitas pegawai, yang selanjutnya ialah hak untuk membuat tata tertib. Lalu kewajibannya ialah kewajiban memberi upah, kewajiban memberi kesempatan yang sama, selanjutnya kewajiban memberikan pelatihan kerja, dan yang terakhir ialah kewajiban penetapan waktu kerja yang manusiawi. Lalu di sini ada contoh kewajiban warga negara. Yang pertama ialah mematuhi sistem hukum yang berlaku, yang kedua menjaga kedaulatan negara, yang ketiga membayar pajak, yang keempat mengikuti pemilihan umum, yang kelima menghormati hak asasi manusia, dan yang keenam mempertahankan nilai Pancasila, yang ketujuh menjaga fasilitas umum, dan yang terakhir ialah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Lalu di sini apa yang terjadi jika perusahaan tidak memenuhi hak karyawan? Sanksi yang diberikan dapat berupa hukum pidana penjara atau denda hingga ratusan juta. Namun tentunya, sebelum pengusaha dikenakan sanksi, sebaiknya ada upaya perundingan terlebih dahulu antara pekerja dan pengusaha. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak dalam pekerjaan? Jawabannya ialah hak atas pekerjaan adalah sebuah landasan bagi perwujudan hak asasi manusia lainnya dan untuk hidup bermartabat. Hak pekerja termasuk kesempatan untuk mencari nafkah dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika kurang jelas materi yang telah saya paparkan, saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Undur diri. Unzur manqala walatanzur manqala walatan sailaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.